Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Salam Kastrat. Selamat datang di Kastrat, podcast bersama Kastrat. Nah, podcast bersama Kastrat ini merupakan salah satu program kerja dari Himpunan Mahasiswa Farmasi Fakultas Kedokteran Universitas Mataram, khususnya Departemen Kastrat. Podcast bersama Kastrat ini akan membahas dan membicarakan tentang isu-isu kesehatan serta isu-isu yang sedang hangat-hangatnya nih di masyarakat. Pada kali ini kita akan membahas mengenai coronavirus. Nah, belakangan ini kasus virus corona ini sangat menggencarkan, bahkan sangat mengkhawatirkan warga di dunia, khususnya di Indonesia itu sendiri. Pasalnya sampai detik ini kasus corona ini telah menginfeksi atau menjangkit lebih dari 168.857 orang dan menyebabkan kematian dari 6.492 orang. Namun jangan khawatir karena banyak orang juga yang dapat selamat, yaitu sekitar 76.598 orang nih. Nah, bahkan di Indonesia sendiri per tanggal 17 Maret 2020 telah terinfeksi dan telah positif corona sebanyak 172 orang dan diantaranya 5 orang meninggal dunia. Namun ada 8 orang yang dinyatakan sembuh dan terbebas dari virus corona ini. Nah, sebenarnya apa sih coronavirus ini, Tan? Oke, jadi coronavirus ini merupakan virus zoonotik yang ditularkan dari hewan kepada manusia. Hewan yang terkena coronavirus dapat menularkan virusnya kepada manusia. Seperti yang kita ketahui bahwa pakar-pakar kesehatan makin gencar nih mencari bagaimana cara kita menangani dan menanggulangi kasus ini. Nah, kabarnya bahwa beberapa pakar telah menemukan antiviral untuk memusnahkan virus corona itu sendiri. Pemerintah Taizhou di Provinsi Zhejiang, China mengumumkan bahwa Favipiravir itu menjadi salah satu obat dari COVID-19 yang pertama yang telah disetujui karena menunjukkan kemanjuran yang pastinya telah dilakukan uji klinis sebelumnya. Wah, hebat sekali. Semoga saja obat ini bisa berkembang dan bisa menyembuhkan banyak orang. Amin. Nah, teman-teman, tadi sudah dengarkan apa itu coronavirus. Sekarang kita akan membahas apa saja sih mitos dan fakta coronavirus yang beredar di masyarakat. Sekarang kita akan membahas mengenai mitos dari coronavirus. Nah, ini dia ada beberapa mitos terkait virus corona ini yang membuat warga semakin jejah. Mitos-mitos ini pastinya tidak benar adanya yang beredar di kalangan masyarakat. Nah, ada beberapa mitos yang sangat meresahkan warga, khususnya warga-warga awam. Di antaranya itu HP buatan Cina dapat membawa virus corona nih, Tan. Wow. Yang dikutip dari sebuah salah satu akun Facebook mengatakan bahwa peringatan dan perhatian kepada seluruh ojek online bahwa virus corona sudah menyebar ke HP buatan Cina karena HP tersebut dari Cina. Wow. Nah, dan katanya bahwa virus itu disebar melalui server dan dikeluarkan melalui speaker. Nah, bagaimana nih Tan pendapat kamu mengenai hoax-hoax yang beredar? Menurut saya ini cukup aneh ya. Bagaimana sebuah virus itu bisa menyebar melalui teknologi? Wow, ini sih hoax ya teman-teman. Ya betul sekali, karena seperti yang kita ketahui virus corona ini kan dia menyebar melalui kontak langsung khususnya kepada orang-orang yang tidak terjangkit atau tidak tertular. Nah, bagaimana kasusnya jika HP buatan Cina dapat menyebar atau membawa virus corona ini melalui hanya dengan teknologi speaker, guys. Jadi itu kami sangat-sangat tidak setuju dan itu adalah mitos. Nah, mitos kedua yaitu pengurangan penduduk setiap 100 tahun. Nah, dikutip dari salah satu channel YouTube bahwa katanya program ini merupakan program elit kelompok dunia agar dapat mengurangi populasi penduduk per 100 tahun. Nah, kabarnya nih Tan, pada tahun 1720 ada kasus bernama The Great Plague of Marseille. Itu merupakan wabah yang dimulai dari negara Prancis yang membunuh lebih dari 100.000 orang di Eropa. 100 tahun kemudian itu, yaitu pada tahun 1820 ada kasus bernama The
the first cholera pandemic, yaitu berasal dari India dan merupakan penyakit diare yang akut disebabkan oleh infeksi usus yang mana pengidapnya semua mengalami dehidrasi karena pastinya kekurangan cairan dan bahkan menyebabkan kematian nih Tan. Nah, kasus ini pun sangat banyak merenggut nyawa, khususnya di Eropa itu sendiri menjangkit 23.000 orang. Bahkan di Indonesia itu menjangkit 100.000 orang, guys. Wow, banyak banget. Dan 100 tahun kemudian ada sebuah kasus bernama The Spanish Flu. The Spanish Flu ini terjadi pada tahun 1920 dan wabahnya ini mematikan akibat virus H1N1 dan dapat membunuh lebih banyak dalam 24 minggu dibandingkan virus HIV dalam 24 tahun. Nah, seperti yang kita ketahui pada tahun ini, tahun 2020 ini ada virus corona atau COVID-19. Apakah ini benar? Tentunya ini hanya masih mitos, guys. Jadi ini tidak sepenuhnya benar karena belum ada peneliti yang membuktikan bahwa ini merupakan salah satu taktik atau konspirasi dari elit dunia. Kemudian yang ketiga yaitu kasus ini merupakan senjata biologis Cina untuk mengurangi populasi dan dikutip dari CNN Indonesia pada tanggal 12 Maret 2020 bahwa pengamat militer dan pertahanan Koni Raha Kundini Bakri menegaskan semua pihak harus khawatir dengan virus corona yang menyebabkan SARS-CoV-2 yang menurutnya yang diduga sebagai senjata biologis. Lagi-lagi kami pertegas bahwa ini mitos karena belum ada penelitian yang menunjukkan bahwa ini merupakan salah satu senjata biologis dari Cina. Kemudian mitos yang keempat itu ada kalau kita terkena virus corona itu pasti meninggal. Ini sangat-sangat mitos, guys. Jadi kami tekankan kepada masyarakat bahwa jangan panik untuk menghadapi virus corona ini karena dikutip dari detik.com bahwa kemungkinan meninggal akibat virus corona yaitu 1% saja, guys. Jadi ada kemungkinan bahwa kita dapat bebas atau dapat selamat dari virus corona ini. Faktanya di dunia itu sendiri, bahkan di Indonesia itu sendiri ada orang yang berhasil selamat dari virus ini. Jadi kami sangat-sangat tidak setuju statement mengenai pasti meninggal kalau kena virus corona. Faktanya itu berbeda, guys. Ya, bahkan tadi seperti yang kita sudah sebutin sebelumnya, ada 8 orang yang sudah berhasil sembuh sampai saat ini. Jadi jangan panik, guys. Stay at home and jaga imunitas kalian. Kemudian yang kelima mitosnya itu penyebaran virus oleh salah satu sekte di Korea. Nah, ini sangat-sangat tidak lucu dijadikan bahan konsumsi publik. Maksudnya sebuah sekte dapat menularkan virus corona dan kabarnya pemimpin sebuah sekte itu telah mengklarifikasi bahwa penyebaran itu tidak dilakukan oleh sekte tersebut dan dia sangat pemimpin ini sangat berterima kasih kepada pemerintah bahwa pemerintah Korea karena telah sigap dalam menghadapi kasus ini. Jadi kita tidak boleh secara mentah-mentah mendapatkan informasi yang disebar melalui sosial media. Benar. Karena itu tidak semua benar terjadi adanya. Ya, kita juga harus menelaah informasi tersebut apakah benar atau tidak. Jangan mudah terpancing dengan sebuah informasi yang beredar di sosial media ya. Nah, mitos yang terakhir yaitu menyemprotkan alkohol atau klorin dapat membunuh corona nih, guys. Faktanya itu mau seberapa banyak pun kita menyemprotkan alkohol dan klorin itu tidak akan membunuh si virus itu sendiri. Malah klorin atau alkohol yang banyak ini dapat merusak tubuh kita. Contohnya kayak mata kita, kemudian mulut, kulit itu dapat rusak oleh klorin atau alkohol yang berlebihan ini. Jadi sekali lagi ini adalah mitos, guys. Jadi karena belum ada penelitian yang menguatkan statement ini, jadi kita tidak setuju terkait statement ini. Dan statement ini termasuk hoax ya, teman-teman. Nah, kemudian ada juga beberapa fakta terkait virus corona ini. Apa aja tuh, Tan? Nah, fakta yang pertama mengenai virus corona ini yaitu virus ini pertama kali ditemukan di pasar hewan liar China. Wabah penyakit coronavirus ini menghantui seluruh dunia.
pertama kali ditemukan di Provinsi Hubei, Wuhan, Tiongkok pada Desember 2019 setelah beberapa orang mengalami pneumonia tanpa sebab yang jelas dan prosedur perawatan serta vaksin yang diberikan itu tidak ada yang efektif merawat mereka. Dilansir dari Kompas, peneliti dari Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Cina atau CDC setelah mengumpulkan data dari berbagai sampel yang telah mereka teliti, mengatakan bahwa penyebaran virus corona ini memiliki relevansi yang tinggi dengan perdagangan hewan liar yang ada di pasar hewan liar di Wuhan itu. Nah, yang kedua, dokter Cina yang meneliti coronavirus meninggal karena coronavirus. Amnesty International menilai kematian Li Wenliang, seorang dokter Cina yang pertama kali mengeluarkan peringatan dini tentang wabah virus corona sebelum ditetapkan sebagai virus corona sebagai kegagalan HAM. Direktur Regional Amnesty International untuk Asia Timur, Asia Tenggara, dan juga Pasifik Nicholas Bequelin mengatakan kematian Li Wenliang ini menjadi salah satu pengingat tragis bagaimana pemerintah di Cina bersikap. Yang ketiga, penyebaran virus corona ini bisa melalui kontak fisik lewat hidung maupun mata. Dikutip dari Alo Dokter, penyebaran virus corona ini bisa melalui kontak fisik, melalui mata ataupun melalui hidung. Yang pertama, ketika seseorang tidak sengaja menghirup percikan ludah ataupun bersin dari seseorang yang menderita coronavirus. Yang kedua, ketika seseorang memegang mulut ataupun hidung tanpa mencuci tangan sebelumnya. Dan yang terakhir merupakan kontak jarak dekat dengan penderita COVID-19, misalnya bersentuhan atau berkontak secara fisik dengan penderita. Nah, jadi kesimpulannya di sini bahwa masyarakat dihimbau untuk tetap diam di rumah selagi tidak ada kepentingan dan tetap memperlakukan PHBS dan mencuci tangan kapanpun dan kalau bisa sebanyak-banyaknya ya Tan. Iya, kita harus tetap menjaga kesehatan tubuh kita, menghindari kontak fisik dan juga menjaga sistem imun. Jadi kita harus meminum vitamin dan juga memakan buah dan makanan yang bergizi. Nah, bagaimana sih cara kita mencegah penyebaran dari virus corona ini? Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menyampaikan langkah-langkah preventif yang efektif untuk mencegah virus corona. Yang pertama, kita harus memastikan nih bahwa tangan kita harus tetap bersih. Yang kedua, kita harus hidup secara higienis, terutama dalam persoalan pernafasan. Yang ketiga, kita harus menjaga jarak interaksi sosial, menghindari kerumunan. Keempat, hindari menyentuh tangan, hidung, dan juga mata. Yang kelima, kita harus hidup higienis dan hindari mendatangi pasar binatang hidup, pasar produk binatang, ataupun pasar-pasar yang basah. Yang terakhir, kita harus menjaga konsumsi makanan kita. Jangan memakan produk yang mentah ataupun hewan-hewan yang bisa menularkan virus corona ini. Ya, betul sekali seperti yang kita ketahui, kabarnya virus corona ini beredar dari hewan ke manusia, khususnya dari kelelawar ke manusia. Jadi oleh sebab itu kita dianjurkan untuk memasak dengan benar makanan-makanan yang akan kita konsumsi. Kemudian ada isu-isu terbaru nih terkait virus corona ini. Jadi sejak tanggal 16 Maret 2020 kemarin, pemerintah secara resmi mengeluarkan kebijakan untuk mengganti sistem pembelajaran sekolah maupun perguruan tinggi dengan sistem daring dalam upaya social distancing nih. Kemudian pemerintah di sini cukup sigap dalam menghadapi wabah virus corona di masyarakat ini. Nah, apa sih sebenarnya social distancing ini? Social distancing ini merupakan istilah yang diterapkan untuk tindak tertentu yang diambil oleh pejabat kesehatan masyarakat untuk memperlambat penyebaran penyakit yang sangat menular seperti COVID-19 ini. Kemudian cara yang paling jelas untuk mempraktikkan social distancing ini adalah dengan cara menghindari keramaian di mana kemungkinan kontak dengan orang lain itu sangat besar. Seperti yang kita ketahui, pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk stay at home atau diam di rumah untuk mengurangi atau meminimalisir terjadinya kontak langsung di
masyarakat. Kemudian dikutip dari Tribun.news, mantan Menteri Kesehatan Republik Indonesia yaitu Napsiah Mboy mengatakan social distancing ini juga harus dilakukan dengan melibatkan pemerintah daerah mulai dari dinas kesehatan setempat sampai dengan puskesmas. Adapun langkah-langkah untuk melakukan social distancing ini yaitu pertama menghindari kontak dengan orang lain, kedua melakukan tindakan pencegahan di lingkungan, kemudian menghindari pertemuan besar, dan yang keempat yaitu menghindari transportasi umum. Yang kelima yaitu menunda acara yang mendatangkan kerumunan orang-orang seperti konser musik, dan yang keenam itu meminimalisir perjalanan kapal pesiar ataupun pesawat. Social distancing ini tentunya dapat berdampak bagi perekonomian dan pendidikan di Indonesia nih Tan. Nah tentunya kebijakan pemerintah ini memiliki dampak negatif atau kerugian dari perekonomian dan pendidikan, kualitas pendidikan di Indonesia itu sendiri. Nah bagaimana nih menurut Titan pendapat kamu terkait kebijakan pemerintah itu sendiri terkait kerugian di ekonomi dan pendidikan itu? Nah, menurut saya dampak yang paling bisa kita rasakan itu pasar-pasar, tempat berbelanja, dan juga perekonomian masyarakat itu menjadi menurun, tidak seramai dulu, dan juga adanya sistem kuliah daring yang kita lakuin ini tidak efektif gitu ya. Ya seperti yang kita ketahui bahwa kebanyakan mahasiswa atau siswa itu sendiri lebih menyukai perkuliahan atau pembelajaran tatap muka seperti yang dilakukan biasanya. Jadi semua kebijakan pastinya memiliki dampak positif dan dampak negatifnya itu sendiri. Kemudian pemerintah itu sendiri juga katanya akan menetapkan sistem lockdown, di mana lockdown itu sendiri berarti menutup akses atau pintu masuk dari luar ke dalam ataupun sebaliknya. Di sini pasti lockdown itu memiliki dampak yang negatif khususnya di ibu kota kita itu sendiri, karena pasalnya 70% perekonomian di ibu kota itu merupakan perekonomian di Indonesia itu sendiri. Jadi 70% perekonomian di Jakarta itu terhambat oleh adanya lockdown itu sendiri. Oleh karena itu pemerintah Indonesia yaitu Bapak Joko Widodo belum menetapkan secara resmi diberlakukannya lockdown itu sendiri, karena dengan demikian lockdown ini sendiri dapat menimbulkan krisis moneter bagi Indonesia jika diberlakukan. Kemudian Menteri Keuangan yaitu Ibu Sri Mulyani mengaku akan mempersiapkan skenario baru guna mengantisipasi perlambatan ekonomi Cina akibat penyebaran virus corona, sebab pertumbuhan ekonomi Cina turun 1% secara berturut-turut dan kuartal 1 dan 2 2020 diprediksi menekan pertumbuhan ekonomi Indonesia 0,3%. Nah, jadi dengan adanya virus corona ini berdampak di perekonomian Indonesia ya, di mana perekonomian Indonesia itu turun hingga 0,3%. Wow, itu lumayan banyak ya. Iya, betul sekali. Nah, tadi itu dia beberapa info dari kami terkait kasus-kasus atau isu-isu yang lagi hangat-hangatnya diperbincangkan di masyarakat. Nah, untuk ingin mendapat info lebih lanjut, tetap pantau dan tetap ikuti kelanjutan dari channel ini, dan jangan lupa subscribe di bawah ini. Dan jangan lupa untuk follow Instagram @farmasi.unram untuk mengikuti segala aktivitas kami. Tetap pantengin akun YouTube, Instagram, dan Spotify kami untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kami. Dan bagi masyarakat Indonesia, jangan panik dan tetap semangat dalam menghadapi kasus ini. Intinya bahagia selalu dan jaga kebersihan, jaga kesehatan, PHBS intinya. Nah, sekian dari kami pamit undur diri dan salam kastrat.